Hai guys, gue Natasha Lesari dan selamat datang di Setir Kanan. Jadi di video kali ini gue mau iseng aja nih bahas tentang film car action yang sebenarnya adegan mobilnya itu mustahil banget. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mitos-mitos mobil yang mungkin sampai sekarang orang percaya itu bisa terjadi di dunia nyata dan kita akan ungkap di dalam video ini. So, let's get into the video. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teknik hot wiring buat nyuri mobil. Nah, sering banget kan nih di adegan film action itu orang kayak nge-bypass sistem perapian itu buat nyalain mobil. Salah satunya di scene yang kayak gini. Di Transformers 2 ketika Mikaela itu ceritanya mau kabur. Tuh, kayak dia kayak kotak-katik sistem perapiannya gitu. Terus dalam sekejap mobilnya langsung jalan. Gak ada semenit dia kotak-katik terus mobilnya langsung jalan kayak gitu. Nah sebenarnya ini di dunia nyata. Kalau misalnya kalian tanya ke teman-teman kalian yang mungkin sarjana teknik elektro atau bekerja di bidang otomotif ini sebenarnya mustahil banget buat dijalankan. Sebenarnya teknik hot wiring ini dulu memungkinkan di mobil-mobil era-era lama atau mobil-mobil tua. Tapi pun kalaupun bisa dilakukan, teknik hot wiring itu nggak bisa dalam waktu semenit dan ini butuh waktu yang sangat lama. Kalau lihat dari scene-scene video car action yang sekarang udah pasti mobilnya mobil-mobil modern semua dan itu hampir mustahil untuk bisa nyalain mobil tanpa kunci atau pakai start stop button. Nah kalau kalian masih ingat beberapa tahun lalu kan Fast and Furious 7 itu sempat ngeluarin sebuah scene yang benar-benar kontroversial dan keren banget, yaitu yang Cars Don't Fly, jadi mobil itu nggak bisa terbang. Jadi gue sekarang akan bahas apakah sebenarnya mobil itu bisa terbang apa enggak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu scene-nya di Fast and Furious itu kayak apa. Cars don't fly! Saya dari gedung Etihad, si Dom ini menerjang kaca terus lompat ke gedung yang lainnya lagi. Terus dia bisa tiba-tiba landing di salah satu lantai di gedung di sebelahnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan bisa mendarat sempurna tanpa ada kerusakan mobilnya sedikit pun kelihatannya ya. Dan kelihatannya mereka di dalam juga baik-baik aja. Tapi sebenarnya kita akan bahas sebenarnya ini memungkinkan apa enggak. Shockingly, menurut seorang fisikawan, ini tuh sebenarnya mungkin terjadi. Tapi banyak banget syaratnya. Syaratnya tuh kayak mobilnya harus sport seperti mobil Lincoln ini. Terus habis itu kecepatan anginnya mesti pas, kemudian tinggi gedungnya juga mesti pas dalam derajat kemiringan tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ini tuh mungkin, tapi mungkin kemungkinannya tuh kecil banget. Tapi masih memungkinkan lagi, tapi ini nggak untuk dicoba dan siapa juga yang mau nyoba nerjang satu gedung dan satu gedungnya lagi naik mobil. Yang ketiga ini adalah mobil ngebut sambil mundur. Jujur waktu gue masih jauh lebih anak-anak, gue tuh merasa keren banget ya orang bisa ngebut sambil mundur. Maksudnya kemampuan matanya dan juga pengendaliannya tuh keren banget. Padahal sebenarnya di dunia nyata ini tuh nggak mungkin terjadi. Kenapa? Ini adalah salah satu scene di film Pixels. Memang ini filmnya fiksi, tapi banyak juga film-film car action lainnya yang juga ngebut sambil mundur kayak gini. Contohnya dia bener-bener ngebut karena dikejar sama Pac-Man ini. Ngebutnya bakal bisa ngebut banget. Nah, kenyataannya sebenarnya hal ini tuh nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang reverse itu alias kalau kalian gigi mundur itu nggak dirancang untuk akselerasi tinggi. Jadi kalian juga misalnya ngegas sampai pole pun itu juga kecepatannya juga cuma bisa segitu-segitu aja. Nah yang keempat ini pasti kalian udah sering banget lihat di film action. Biasanya orang kalau ditembakin, bahkan bukan di film action sih, bahkan di drama Korea. Kalau misalnya ditembakin biasanya berlindung di balik mobil. Padahal ini sebenarnya salah banget. Tapi kita akan lihat salah satu scene-nya di film action yang cukup legendaris, yaitu adalah American Gangster. Contohnya kayak gini nih, gengs.
dia kayak mau ditembakin gitu, terus dia berlindung di balik mobil. Dan hebatnya adalah mereka semua sehat walafiat tanpa ada satupun peluru yang tertancap di dalam tubuhnya. Padahal sebenarnya hal ini itu mungkin nggak mungkin, tapi lebih ke nggak mungkin. Karena kalau misalnya di film action, kalian tuh ngelihatnya mereka bisa berlindung di mobil apa aja. Padahal mobil yang mungkin bisa menahan peluru hanyalah mobil anti peluru. Tapi mobil anti peluru pun nggak semua peluru tuh bisa tahan. Hanya peluru dengan kaliber tertentu dan juga ledakan bom dengan daya ledak tertentu yang mobil itu bisa tahan. Nah, ini juga pernah dibahas oleh seorang mantan marinir bernama Geoff Ingersoll, kalau nggak salah sebut, kalau nggak salah kayak gitu. Beliau ini pernah bilang, kalau misalnya dihujani tembakan seperti itu, jangan berlindung di balik mobil, cari besi ataupun baja ataupun tanah, karena ketiga hal itu yang benar-benar ampuh untuk menahan peluru dan bukan mobil. Scene kelima ini juga pasti udah biasa banget kalian lihatnya. Sering gak sih kalian lihat kalau misalnya di film car action gitu, penjahatnya nembakin tangki bensin mobil, terus mobilnya tiba-tiba meledak jeder kayak gitu. Nah, kita lihat salah satu adegannya ini ada di Captain America The Winter Soldier. Kalian bisa lihat di sini. Ketika si mbaknya ini ditembakin, terus mobilnya itu langsung meledak karena ditembak di tangki bensinnya. Padahal sebenarnya ini udah pernah dicoba secara langsung oleh tim National Geographic, dan meskipun tangki bensin itu ditembak berkali-kali, itu cuma bocor doang, gengs, nggak meledak seperti di film-film. Kalian bisa lihat proses dalam mencobai adegan ini di dalam video yang di sini. Unfortunately, my aim isn't very good, but I can make life easier. Right. It seems that even if you fire lead bullets into a tank of diesel, it won't explode. The bullets will disperse the diesel into droplets, but without a spark, there's no boom. Unless you use bullets with full metal jackets. Then there's a chance you'll get a spark and the result will be spectacular. Nah, kalian bisa lihat kan, meskipun udah ditembak seberkali-kali apapun, tetap nggak meledak. Bakalan meledak cuma hanya kalau ada percikan api. Segitu aja video kali ini, guys. Semoga video ini menghibur dan juga informatif buat kalian. Jadi kalian gak mudah percaya dengan adegan-adegan yang ada di film car action. Dan thank you guys for watching. Kalau kalian ada saran apapun ataupun ada adegan dari film lain yang kalian rasa juga sama-sama gak masuk akal, kalian bisa komentar di bawah. I'll see you guys on our next video. Goodbye.